Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin memaparkan materi kami tentang tujuan pembelajaran. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lydia Tahanora, NIM 2021-61011. Perkenalkan, nama saya Alexis Alfetinus Belon, NIM 2021-61016. Dan perkenalkan, nama saya Yulian Cipaisi, NIM 2021-61003. Kami ingin menjelaskan tentang pengertian dari tujuan pembelajaran dan rasionalitas dari tujuan pembelajaran dan manfaat dari tujuan pembelajaran dan taksonomi, dan yang terakhir rumusan tujuan pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari tujuan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama menurut Percival dan Ellington. Tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan menunjukkan penampilan atau keterampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Yang kedua menurut Hamali, tujuan pembelajaran adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa setelah melakukan perbuatan belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Yang ketiga, menurut Deryanto, ia menjelaskan tujuan pembelajaran yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai sebab akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan rasionalitas tujuan pembelajaran. Menurut Sanjaya, terdapat 4 alasan mengapa tujuan pembelajaran perlu dirumuskan. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pendekatan ajaran. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Yang berikut, Hamalik memaparkan rasionalitas pentingnya rumusan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, untuk menilai pembelajaran dalam arti bahwa pembelajaran dinilai berhasil apabila siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, untuk membimbing siswa, tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan memberikan arah, acuan, pedoman bagi siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan belajar siswa. Dan yang ketiga, merupakan kriteria untuk merancang pembelajaran dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, merupakan dasar dalam memilih dan menetapkan materi pembelajaran. Dan yang keempat, menjadi semacam media untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan guru lain. Nah, berdasarkan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, maka seorang guru dapat melakukan komunikasi dengan rekan kerjanya tentang apa yang hendak dicapai. Yang berikut, menurut Saini dan kawan-kawan, mereka mengemukakan 3 alasan pokok mengapa tujuan pembelajaran itu penting dirumuskan. Nah, yang pertama, itu dasar bagi perencanaan mata pembelajaran. Dan yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengevaluasi hasil belajar. Yang ketiga, memberikan arah yang jelas bagi peserta didik. Nah, sementara itu, Suparman menyatakan bahwa rumusan tujuan pembelajaran itu sangat diperlukan karena sebagai dasar pertimbangan rasionalitas. Nah, itu ada 2 yang ia jelaskan, bahwa pengajaran peserta didik perlu mengetahui dan menyepakati arah dari pengajaran sejak awal kegiatan pengajaran agar
persepsi, harapan dan motivasi mereka sama dalam menjalani seluruh proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, yang kedua, tanpa kejelasan rumusan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran berjalan tanpa arah dan patokan apa kegiatan tersebut pada akhirnya dapat dinilai sukses atau gagal. Bahkan, pengajar tidak mempunyai patokan apa yang harus dinilai pada hasil belajar peserta didik, dan peserta didik pun akan mempertanyakan kriteria penilaian yang digunakan dalam menentukan tingkat keberhasilan. Dalam keadaan seperti ini, baik peserta didik maupun masyarakat luas patut mempertanyakan akuntabilitas pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang taksonomi tujuan pembelajaran. Tapi sebelum itu, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal apa itu istilah taksonomi. Istilah taksonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu taksis dan nomos. Taksis berarti pengaturan, sedangkan nomos berarti ilmu pengetahuan. Kata taksis juga merujuk pada struktur hierarki yang dibangun dalam suatu klasifikasi. Jadi taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Taksonomi berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Maka taksonomi tujuan pembelajaran adalah klasifikasi tujuan pembelajaran berdasarkan domain. Tujuan pembelajaran, pengetahuan sikap dan keterampilan yang diidentifikasi dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Bloom dan Krathwohl, membuat taksonomi pembelajaran dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Ranah kognitif menekankan pada tujuan intelektual. Bloom mengelompokkan ranah kognitif ke dalam 6 kategori yang dari sederhana sampai pada yang kompleks. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan didefinisikan sebagai suatu ingatan terhadap materi yang telah dipelajari. Dan yang kedua, pemahaman atau comprehension. Pemahaman diartikan sebagai suatu kemampuan menangkap makna suatu bahan ajar. Dan yang ketiga, penerapan atau application. Tingkatan penerapan mencakup kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi atau konteks yang lain. Dan yang keempat, analisis. Tingkatan analisis meliputi kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan, atau membedahkan komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa, atau kesimpulan dalam dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontraksi. Dan yang kelima, sintesis. Tingkatan sintesis mencakup kemampuan untuk suatu kesatuan atau pola baru. Dan yang keenam, evaluasi atau evaluation. Evaluasi mencakup kemampuan untuk membuat penelitian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif menekankan pada perasaan dan emosi, sikap dan penghargaan. Ranah afektif ini terdiri dari 5 kategori atau 5 tingkatan, yaitu yang pertama, pengenalan atau penerima. Pengenalan atau penerima mencakup kemampuan untuk mengenal, bersedia, menerima dan memperhatikan berbagai stimulasi. Dan yang kedua yaitu pemberian respon. Pemberian respon mencakup kemampuan untuk berbuat sesuatu sebagai reaksi terhadap suatu gagasan, benda, atau sistem nilai lebih dari sekedar pengenalan. Yang ketiga yaitu penghargaan. Sebagai nilai, penghargaan terhadap nilai merupakan perasaan, kekayaan, keyakinan, atau anggapan bahwa suatu gagasan, benda, atau cara berpikir tertentu mempunyai nilai. Dan yang keempat, pengorganisasian. Pengorganisasian merujuk saling berhubungan antara nilai-nilai tertentu dalam suatu sistem nilai, serta menentukan nilai mana yang mempunyai prioritas lebih tinggi daripada nilai yang lain. Yang kelima, pengalaman. Pengalaman
berhubungan dengan pengorganisasian dan pengintegrasian nilai-nilai dalam suatu sistem pribadi. Yang terakhir yaitu ranah psikomotrik. Ranah psikomotrik menurut Debs dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi adalah mengamati dan menjadikan perilaku orang lain sebagai pola. Apa yang ditampilkan mungkin kualitas rendah. Contoh, menjiplak hasil karya seni. Dan yang kedua yaitu memanipulasi. Memanipulasi adalah mampu menunjukkan perilaku tertentu dengan mengikuti instruksi dan praktek. Contoh, membuat hasil karya sendiri setelah mengikuti pelajaran ataupun membaca mengenai hal tersebut. Dan yang ketiga yaitu ketetapan. Ketetapan adalah meningkatkan metode supaya lebih tepat. Beberapa kekeliruan tampak jelas. Contoh, bekerja dan melakukan sesuatu kembali sehingga menjadi cukup baik. Dan yang keempat yaitu artikulasi. Artikulasi mengkoordinasikan serangkaian tindakan mencapai keselarasan dan internal konsistensi. Contoh, memproduksi film video yang menampilkan musik, drama, warna suara, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu naturalisasi. Naturalisasi telah memiliki tingkat performance yang tinggi sehingga menjadi alami dalam melakukan, tidak perlu berpikir banyak. Misalnya, Michael Jordan bermain basket dan Nancy Lopez memukul bola golf. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan manfaat dari tujuan pembelajaran. Menurut Dewando, manfaat atau kegunaan tujuan pembelajaran memungkinkan guru tahu secara tepat tingkah laku siswa yang bagaimana yang diinginkan untuk berhasil suatu pelajaran. Kemudian guru akan memilih metode mengajar yang tepat untuk tujuan pembelajaran. Untuk keberhasilan siswa, tujuan pembelajaran juga membantu guru dalam mengevaluasi seperti membuat pertanyaan, tes secara langsung untuk tujuan mengajar mereka. Manfaat tujuan pembelajaran dari perspektif peserta didik adalah membantu dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui harapan pengajar secara jelas. Yang kedua, menjadi pedoman untuk fokus belajar. Yang ketiga, mengetahui indikator-indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Selanjutnya, manfaat tujuan pembelajaran dari perspektif pengajar adalah membantu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, proses perencanaan pembelajaran, seperti memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat, teknik pengukuran dan evaluasi pembelajaran yang benar. Yang kedua, membuat feedback dan evaluasi menjadi sangat jelas dan terarah. Yang ketiga, tujuan pembelajaran adalah cara yang berguna untuk mengomunikasikan. 4. Memberikan saran atau alat untuk mengukur sejauh mana belajar level lebih tinggi dimasukkan dalam suatu desain mata pelajaran. Yang berikut saya akan menjelaskan rumusan tujuan pembelajaran. Menurut Senjaya terdapat 4 komponen pokok yang harus tampak dalam rumusan tujuan pembelajaran seperti digambarkan dalam pertanyaan. 1. Siapa yang belajar atau yang diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai hasil belajar itu. Yang kedua, tingkah laku atau hasil belajar yang bagaimana yang diharapkan dapat dicapai itu. Yang ketiga, dalam kondisi bagaimana hasil belajar itu dapat ditampilkan. Yang keempat, seberapa jauh hasil belajar itu bisa diperoleh. Yang berikut, setiap rumusan tujuan pembelajaran dikembangkan berdasarkan kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik jika selesai belajar dan berhasil menguasai materi ajaran tertentu. Setiap rumusan tujuan pembelajaran haruslah jelas dan lengkap. Kejelasan dan kelengkapan itu sangat membantu dan menentukan model belajar. Manfaatan media dan sumber belajar.
Masih dengan Saini dan kawan-kawan, mereka memaparkan bahwa terdapat 4 dasar pemikiran yang berkaitan dengan mengapa harus merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, untuk memfokuskan pengajar tentang apa yang seharusnya diajarkan dan untuk menghindari pemberian materi pembelajaran yang tidak relevan. Dan yang kedua, untuk memfokuskan peserta didik terhadap apa yang harus dipelajari atau dengan kata lain menghindari mempelajari materi pembelajaran yang tidak relevan. Yang ketiga, untuk menentukan metode yang lebih dikuasai atau cocok untuk mengajar. Dan yang keempat, untuk memfokuskan bahan ujian dan membantu untuk memilih tes atau intent test yang terbaik yang akan menggambarkan tujuan dari pelaksanaan pembelajaran. Nah, sementara itu, menurut Hamalik, pentingnya rumusan tujuan pembelajaran dalam rangkaian sistem pembelajaran, yakni merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang menjadi titik tolak dalam merancang sistem yang efektif. Nah, yang pertama untuk menilai hasil pembelajaran, dan yang kedua untuk membimbing siswa belajar, dan yang ketiga untuk merancang sistem pembelajaran, dan yang keempat untuk melakukan komunikasi dengan guru lainnya dalam meningkatkan proses pembelajaran, dan yang kelima untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program pembelajaran.